Nah, tentang tahajud ini bahkan diteliti di Fakultas Kedokteran UNER oleh Bapak Muhammad Soleh. Sekarang beliau sudah jadi profesor. Beliau meneliti apa sih hikmah bagi kesehatan tentang kebiasaan tahajud itu. Beliau kan meneliti beberapa santri yang rajin tahajud dibandingkan yang tahajudnya biasa, dibandingkan yang jarang tahajud. Terus diambil sampel darahnya apa ini? Ini untuk disertasi dokter beliau. Sekarang udah jadi profesor kan beliau. Nah, hasil penelitian itu diantaranya mereka yang tahajudnya bagus itu ternyata kortisol darahnya itu rendah. Jadi dia berada di posisi lebih tenang, lebih stabil. Dan akibatnya apa Pak? Kalau homeostasis terbentuk, endorfinnya bagus, sistem imunnya jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kami diberi kesempatan Allah untuk silaturahim di masjid ini. Sungguh kami merasa penuh syukur mendapatkan jamaah yang makmur di masjid yang luar biasa ini, Masjid Al-Furqon. Baru pertama kali kami hadir pada sore ini. Kalau ke Martapura insya Allah sudah beberapa kali, tapi di Masjid Al-Furqon baru kali ini. Masjidnya bagus. Semoga kita bisa menjawab kritikan sebagian orang. Kabarnya ini kritik positif itu. Dulu Masjid Suro itu kecil-kecil tetapi penuh. Sekarang dibangun masjid besar tetapi kosong. Ada masjid yang penuhnya kalau Ramadan, sehingga ketahuan jamaah putri pakai rukuh putih itu dari jauh sudah ketahuan lautan rukuh. Tapi begitu Ramadan usai, dari kejauhan kelihatan putih-putih bukan jamaah sholat, tapi karena debu jarang disentuh. Ini autokritik gitu. Bagaimana agar umat Islam itu kemudian memakmurkan masjid, apalagi kalau subuh itu. Barangkali Bapak Ibu masih teringat membaca buku yang sempat masuk bestseller, Mukjizat Jamaah Subuh. Di situ dikisahkan di pengantar itu ada seorang jamaah yang sangat kagum dengan seorang ustadz. Dia kagum betul di pengantar buku itu. Terus dia ingin ketemu dengan ustadz yang dikaguminya itu. Kira-kira nyari waktu kapan ya bisa ketemu. Pikir-pikir, barangkali kalau subuh, karena biasanya di luar jam itu masih sibuk tugas di luar. Tapi rupanya di subuh pertama dia pilih masjid di dekat kediaman beliau. Beliau tidak mendapatkan ustadz itu jamaah subuh di tempat itu. Sebagai seorang mukmin, husnudzon dikedepankan. Mungkin sedang tugas keluar. Hari kedua dia datang lagi, belum juga ketemu. Hari ketiga belum juga ketemu. Lantas jamaah tadi itu kecewa karena mendapatkan kabar memang ustadz itu jarang jamaah subuh itu. Nanti dibaca sendiri di pengantar buku itu. Padahal orang tahu, ketika masjid orang Islam itu sudah sepi di kala subuh,
Maka sebetulnya disitulah ukuran kekuatan Islam itu. Kalau masjid-masjid orang Islam itu masih makmur, subuhnya masih makmur, orang masih mengukur ini memang Islamnya luar biasa. Sehingga kita berharap menjadi orang yang selalu memakmurkan masjid. Di perjalanan sebelum ke bandara kami tadi mampir sholat Jumat, khotibnya juga menyampaikan tentang kemakmuran masjid. Ayat di dalam Al-Quran jelas, kalau dibalik ya orang beriman itu memakmurkan masjid. Kalau kalimatnya kan inama ya'muru masajidallah ilal akhir, itu sesungguhnya siapa sih yang memakmurkan masjid itu? Kalau di situ yang pertama disebut adalah orang yang beriman, maka kalau dipahami balik, orang beriman itu harusnya memakmurkan masjid. Sehingga dulu anak muda itu membuat stiker, di masjid hatiku terkait itu. Barangkali karena memahami salah satu sabda Rasul, ketika nanti sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, salah satu pertolongan itu diberikan kepada seorang pemuda yang dalam masa pertumbuhannya, yang dalam hidupnya senantiasa terkait dengan masjid. Tapi lebih dari itu, kita berharap ketika kita memakmurkan masjid dengan seluruh ibadah yang di dalamnya ini, ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Ketika kita membaca sebagian syarat pokok ibadah itu diterima, yang pertama ketika kita mengerjakannya ikhlas lillah. Sehingga kita berharap siapapun kita yang hadir di masjid ini, kegiatan apapun kita niati ikhlas lillah. Kalau kita ikhlas, kita tidak ingin sebutan, pujian atau apapun. Ada atau tidak ada orang melihat, ada atau tidak ada undangan dari orang, maka kita hadir karena bagi kita orang ikhlas itu wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi terhadap perbuatan baik kita ini. Di sebagian riwayat hadis qudsi menyebutkan, ketika orang itu menghadap Allah kemudian ditanya sebagian amalnya apa, masing-masing menyebut dia berjuang untuk membela agama Allah. Sementara yang satu menyebut saya bekerja mendapatkan rezeki, kemudian rezeki itu saya dermakan untuk jalan Allah. Yang satu lagi menyebut kami belajar dan setelah mendapatkan ilmu kami ajarkan kepada banyak orang sehingga orang itu mendapatkan ilmu. Tetapi ini mohon maaf, terjemahan kami terjemahan bebas maknanya saja. Tapi kemudian di situ orang tadi dijawab, kadzabta, engkau dusta. Bukankah engkau berjuang itu bukan karena aku, hanya karena mendapatkan sebutan pahlawan dan pujian dari orang-orang di sekitarmu. Engkau berderma bukan karena aku, juga karena ingin mendapatkan sebutan engkau orang dermawan. Bahkan engkau mengajarkan ilmu pun juga bukan karena aku, karena ingin disebut orang alim, ingin disebut ulama. Maka kalau di hadis itu disebut, tidak ada kewajibanku menyediakan surga bagimu. Carilah surga kepada orang-orang yang dulu di dunia telah memujimu. Ketika kita tidak ikhlas, menjadi sia-sia. Yang kedua, ibadah kita diterima kalau kita mengerjakannya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Adik-adik yang belajar sering menyebut dengan ibadah dengan mutaba'ah, ittiba' Rasul. Untuk ibadah mahdhah jelas pesan Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita melakukan amal soleh ibadah mahdhah yang Rasul tidak pernah menuntunkan, tidak pernah memerintahkan, fahuwa raddun, tertolak. Maka kalau kita dulu belajar ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, khosoh dan ammah, maka kalau untuk ibadah mahdhah itu prinsipnya ya yuwafiqus sunnah. Bagaimana sunnah mengajarkan, bagaimana Rasul mencontohkan. Tetapi kalau untuk ibadah ammah ghairu mahdhah, prinsipnya adalah la yukhalifus sunnah. Orang bekerja itu ibadah, maka profesinya tidak harus menjadi guru saja, tidak harus menjadi pedagang, tidak harus menjadi
pegawai negeri, tetapi prinsip utamanya yang tidak boleh dilanggar adalah bekerja dengan prinsip halal. Nah, ini pengantar. Jadi kalau pengantarnya saja sudah 7 menit, kira-kira ngajinya nanti 1 jam ya Bapak Ibu ya. Tapi karena kita dibatasi adzan, enaknya ngaji habis maghrib itu dibatasi waktunya Pak. Sebab kadang kalau ngaji itu tidak di tengah-tengah, kadang pematerinya itu kelewatan. Kalau cerita Pak Busro Mukodas, karena ustadznya itu semangat itu, waktunya sudah kelewat, panitianya sudah mengingatkan nunjuk jam itu, maksudnya ustadz jamnya sudah habis, tapi ustadznya salah paham. Bapak Ibu, sesuai pesanan panitia yang di sana, materi kami lanjutkan dengan manajemen waktu dalam Islam itu. Dia ceramah lagi 30 menit. Akhirnya panitia yang sana ngasih kode. Begini itu maksudnya sudah diselesaikan, diputus. Tapi ustadznya masih salah tanggap lagi. Mohon maaf, ini sebetulnya sudah 1,5 jam, tapi panitia di sana masih minta saya menyampaikan materi tuntunan khitanan dalam Islam gitu. Akhirnya nggak selesai gitu. Kalau kita belajar di Masjid Nabawi yang gampang saja, biasanya kan adzan isya, terus selesai adzan isya itu syekhnya masih melanjutkan dalam beberapa menit. Sehingga kalau bukan di fase closing date, mesti antara iqomah dan adzan di bukan malam libur di Masjid Nabawi itu jaraknya lama sekali, karena memberi kesempatan syekhnya menyelesaikan kajiannya. Ya, majelis ilmu kan begitu dihormati. Kalau kita membaca sejarah ketika Imam Syafi'i mau dititipkan jadi muridnya Imam Malik oleh gubernur Madinah, waktu itu Imam Malik masih menyampaikan ilmunya. Gubernur Madinah kan tidak berani menyetop kajian itu karena sangat mulianya majelis ilmu itu. Seorang gubernur, nanti Bapak Ibu bisa dibaca riwayatnya. Dan majelis ilmu memang dimuliakan. Bukankah Rasul bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Di matan yang lain nggak pakai bihi. Barang siapa yang bepergian keluar dari rumah, kalau di situ kan mencari jalan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, tujuannya adalah hadir di majelis ilmu, maka sabda Rasul itu menyebut sahalallahu, Allah akan memudahkan baginya apa? Thoriqon ilal jannah, jalannya ke surga. Maka beruntung kita yang menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu. Tidak ada di antara kita itu yang tidak mau masuk surga. Semua pengen masuk surga. Ketika Rasul menyampaikan di antara jalan dimudahkan ke surga itu kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita tidak suka berada di majelis ilmu, sebetulnya serius atau tidak kita ini pengen surganya Allah itu. Di riwayat yang lain kan, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa berada keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka sungguh dia di jalan Allah sampai pulang kembali. Kalau saja setiap murid, setiap santri, setiap kita atau anak-anak kita itu kalau berangkat ke sekolah itu diniati mengamalkan pesan Rasul ini, tidak ada yang sekolah itu tidak serius, karena itu berada di jalan Allah. Teman dosen kami di Fakultas Kedokteran, bapaknya seorang guru di sekolah Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi kepala sekolah Muhammadiyah, pernah jadi pimpinan cabang. Beliau cerita, bapaknya itu kalau mau pamit tugas di SMP Muhammadiyah, pamit sama keluarganya itu tidak, bapak mau kerja dulu ya, ngajar, tidak begitu. Tapi sama anak-anaknya beliau pamit, bapak ngibadah dulu ya. Sehingga frame yang ada di sini itu, berada di majelis ilmu, anak-anak kita itu ya ibadah sabilillah. Nah, kita berharap kita menjadi orang yang bisa berada di majelis ilmu. Terlebih kalau urusannya ilmu agama, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita itu ingin dijadikan baik oleh Allah, pilihannya satu,
yufaqihu fiddin, kita harus fakih, ngerti, paham tentang Islam kita ini. Kalau di mahasiswa Fakultas Kedokteran saya sering sampaikan begini Bapak Ibu, adik-adik memahami hadis ini, kalian gagal menjadi dokter belum tentu gagal masuk surga. Tapi kalau kalian gagal mengenal Islam dengan baik, yakin gak bahkan ketemu surganya Allah. Maka jadi apapun kita, orientasi belajarnya harus benar. Kalau di Malaysia, belajar ilmu agama itu dikatakan sebagai ilmu wajib ain, sementara yang lain itu menjadi fardu kifayah. Anak-anak kan begitu, ngaji itu kebutuhan. Nah, sore hari ini sesuai dengan tugas saya, karena saya bukan lulusan Al-Azhar, bukan lulusan Madinah, maka saya sampaikan sesuai dengan profesi saya sebagai dokter. Nah Bapak Ibu, Rasul itu pernah menyampaikan sabdanya. Di antara sabda Rasul itu, ni'matani mahbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, tidak menjaga, tidak mensyukuri dengan baik. Apa dua nikmat itu? Menurut Rasul, yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, kesempatan, waktu luang. Dua ini menurut sabda Rasul itu banyak kita ini lalai, bahkan kita menganggap itu bukan nikmat yang luar biasa. Sehat, karena setiap hari datang terus, kita bisa bernafas dengan lega, itu kadang kita tidak mengucap tahmid. Karena memang terus-terus diberikan oleh Allah. Begitu juga waktu. Tapi begitu kesehatan itu sedang diambil oleh Allah, baru kita merasakan betapa sehat itu begitu penting. Kesehatan bukan segala-galanya, kata orang bijak. Tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau orang itu sudah tidak sehat. Masya Allah. Matur nuwun. Jadi kalau kita sudah tidak sehat, gak bisa menikmati itu. Kalau sedang sakit, walaupun rumah kita megah mewah, ya di rumah sakit kita hanya dapat kasur ukuran 70 kali 2 meter, 70 cm kali 2 meter. Tidur di situ, mandi di situ, makan di situ, padahal kita punya rumah mewah. Maka orang sering menyebut, ya kesehatan itu memang anugerah Allah, maka harusnya disyukuri. Orang sehat luar biasa kalau dihitung unlimited harganya. Ya orang kaya Pak, dia mungkin bisa membeli, membuat, membangun rumah sakit sendirian dengan uangnya bisa. Orang kaya bisa membuat rumah sakit tapi tidak bisa membeli sehat. Maka kalau kita diberi sehat, ya tugas kita menjaga sehat anugerah Allah ini, merawatnya, dan menggunakan nikmat sehat ini untuk modal memperbanyak amal solih. Itulah wujud syukur kita kepada Allah diberi kesehatan ini. Begitu juga waktu. Kalau ditanya hidup ini, ya waktu itu. Kalau waktu sudah diambil, tidak bisa. Sama dengan kesehatan tadi Pak. Orang kaya bisa membeli jam Rolex yang harganya miliaran, tapi dia nggak bisa membeli waktu. Yang dibeli adalah jamnya. Di Al-Quran banyak keterangan orang-orang yang di masa hidupnya tidak menggunakan waktu dengan baik, minta kepada malaikat untuk berkata kepada Tuhan, dikembalikan ke dunia untuk hidup lagi, tapi waktu sudah tidak terulang lagi.
Oleh karena itu nasihat Rasul ini perlu kita camkan. Nah, terkait dengan sehat, kemudian Rasul di dalam sabda yang masyhur yang kita sebagian hafal hadisnya, ightanim khomsan qabla khomsin, jaga 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Salah satu yang ada di situ adalah sihataka qabla saqamika, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kalau begitu memahami hadis ini, perintah Rasul, maka menjaga sehat itu adalah amal soleh dan jadi ibadah bagi kita. Maka kemarin kita diperingatkan la doror wala diror. Maka kalau kita menjaga seluruh aspek agar kita tetap sehat, orang menyebut protokol kesehatan, itu adalah amal soleh bagi kita, tergantung spiritnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi ketika kita menyandarkan kepada dalil yang benar, yang kita lakukan itu bisa menjadi amal soleh. Maka seluruh aktivitas yang mengantarkan kita tetap menjaga nikmat sehat itu diberikan Allah kepada kita, maka itu menjadi amal soleh bagi kita. Nah, terus bagaimana kita menjaga sehat? Teladan hidup kita Rasulullah. Teladan hidup kita Rasulullah. Al-Quran dengan tegas menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, karena Al-Quran telah mengatakan begitu, ya mari kita teladani Rasul. Bapak Ibu buka tarikh, Rasul pribadi agung jarang sekali sakit. Jarang sekali sakit. Sebagian sumber menyebut sakitnya Rasul itu 2 kali. Ada yang menyebut 3 kali. Tapi tempat-tempat sakit itu satu disebut di situ ketika Rasulullah hijrah. Beliau sakit karena dilempari di mana Bapak Ibu? Di Taif, gitu kan. Sampai kemudian malaikat menawarkan, apa harus saya hukum orang yang tidak tahu diri itu wahai Muhammad? Aku balikkan bukit ini agar dia mendapatkan pelajaran. Tapi indahnya akhlak Rasul kan, beliau menjawab, kalau setiap yang belum mendapatkan hidayah dihukum, siapa nanti yang mengikuti hidayahku? Jadi kalau masih ada yang mengatakan Muhammad dakwahnya tidak dengan kasih sayang, suruh buka itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sakit demam menggigil, itu demam menggigil ketika pertama kali menerima wahyu, kan di riwayat gitu menggal begitu. Masing-masing sumber saya sebut-sebut, saya mengenang ada 4 itu. Kemudian yang satu ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau sakit sehingga yang menggantikan imam sering Abu Bakar As-Siddiq. Di tempat-tempat peristiwa sakitnya Rasulullah seperti itu, orang pun kita masih mengatakan ini sangat wajar. Ada lagi yang menyebut Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sakit barangkali karena perjalanan panjang seperti itu, di samping secara kita menilai perjalanan Mekah Madinah yang lebih dari 400 kilo dengan darat, suhu Mekah dan Madinah juga berbeda, orang masih menyebut sakitnya Rasul masih dalam kewajaran. Kemudian mencari bagaimana umur 63 tahun sakit, sangat jarang seperti itu. Maka penting kita orang Islam mempelajari peri hidup Rasul sehingga Rasulullah jarang sakit. Kita umurnya mungkin belum ada 60 tahun, ada yang sudah sakit berkali-kali. Saya pernah sakit, kadang kalau saya sakit itu diolok-olok gitu. Wong dokter kok sakit gitu. Saya jawab, dokter sakit kok heran, dokter mati aja banyak, saya bilang gitu. Ya, karena seiring umur, karena dulu suka sambel, kadang setelah dengan sambel malah jadi tidak kuat, kan memang seiring umur begitu. Sehingga pernah saya nitip teman dokter, tolong saya nitip pasien, ya ini saya diare gitu. Sama teman dokter saya itu diolok-olok, sakit kok enggak elit, mosok sakit kok diare. Nah terus piye mas? Ambo yo nek sakit yo jantung ngono lho gitu. Saya lebih seneng diare saja daripada. Tapi bahwa kita ini betapa banyak umur di bawah 40 tahun tapi sudah sering sakit.
Maka penting kita mempelajari berhidup Rasul yang kalau kita tiru sangat bagus kita amalkan dalam rangka menjaga tetap sehat itu. Nanti mudah-mudahan bisa kupas satu atau dua. Jadi kita harus meniru kebiasaan Rasul bangun pagi. Kita harus meniru kebiasaan Rasul berpuasa. Kita harus meniru kebiasaan Rasul menjaga emosi, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, kita harus meniru pola makan Rasulullah. Kita mulai dulu dari yang terakhir tadi, pola makan Rasulullah. Ini Pak, dulu tahun 60-an di Indonesia itu terkenal penyakitnya kurang gizi. Masih ingat ya, orang gemuk tapi kalau dipegang, jadi gemuknya itu karena kurang protein. Jadi kalau dipegang itu malah nggak balik-balik. Orang dulu namanya HO, Hongerodem itu. Tapi sekarang Pak, seiring dengan sebagian kita mendapatkan kemudahan rezeki, penyakit itu justru sekarang bergerak jadi overnutrisi. Ada yang sampai kegemukan, ada yang nutrisinya over di beberapa komponen tertentu. Ada yang umur 40 tahun sudah kelebihan kolesterol. Terus napa meleh? Kadar gulanya sudah berlebih. Asam aurat gitu Pak. Asam urat apa asam aurat itu. Nah terus bagaimana kita ini Pak agar makanan yang kita makan ini itu menjadi barokah? Kan sebagian dulu waktu kecil kita kalau doa makan kan bukan bagian dari ibadah madhong ya. Tapi kan kita menemukan di antara doa makan yang kita kenal itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kami pernah diskusi, gimana boleh enggak kita berdoa mau makan pakai ini? Ustadz menjawab, karena ini bukan ibadah mahdhah sebagaimana sholat, boleh. Tapi kalau sholat jelas sudah dibatasi oleh Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Apa yang dibaca pun sudah yang diizinkan oleh Rasul. Kalau doa yang ini kan dia minta, ya Allah berilah barokah dari rezeki yang dimakan ini. Kalau barokah itu dimaknai ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan, maka makanan yang masuk ke tubuh kita itu isinya mempengaruhi dan berdampak kepada kebajikan. Itulah harusnya kalau kita mengikuti cara makan Rasul. Nah sekarang bagaimana cara makan Rasul? Kita temukan paling tidak dua hal Pak, yang dimakan Rasul, dan yang kedua bagaimana cara Rasul memakannya, waktu pilihannya. Yang dimakan pesan Rasul yang itu sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, yang dimakan itu kita diberitakan makan dan minum dari rezeki Allah itu, tapi ada batasannya, halalan thayyiban. Di Al-Quran tidak dipisah dua kata itu Pak, tidak dengan bahasa halalan wa thayyiban, tetapi halalan thayyiban. Kalau dicari berarti halal sekaligus thayyib, menyatu jadi satu. Halalun bayyinun, halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, yang mutasabihat kita diminta meninggalkan. Di surah Al-Maidah batasan haramnya sudah seperti itu. Di hadis Nabi tambahan sebagai bayan tafsir menyebut mana yang haram, mana yang tidak boleh. Kalau ditanya, jauh lebih banyak yang halal yang ada di muka bumi ini daripada yang haram. Yang halal dulu yang dikedepankan. Terus yang kedua, thayyib. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita memahami apa yang dimaksud thayyib. Kalau menurut grup musik Wali, thayyib itu jarang pulang. Bang Thayyib, ya Pak, ini kok Bang Thayyib yang jarang pulang. Tapi kalau thayyib kan kita maknai baik, kemudian berkembang.
para ahli, para ulama memahami thayyib di sini itu dimaknai baik dengan makna baik, zatnya baik, bersih, kandungan gizinya bagus, tetapi sekarang dimaknai juga makanan itu secara keilmuan akan berdampak baik kepada kita, dan itu sifatnya individual. Kita kasih contoh Pak, nggih. Makan halal dan thayyib niku kira-kira begini. Hukum asli gula halal atau haram? Halal, setuju nggih? Tapi kalau saya penderita kencing manis, gula itu dampaknya bisa tidak thayyib. Maka menyatukan halal dan thayyib, jangan makan gula banyak-banyak pada penderita. Hukum asli kopi halal. Kopi yang enak dari mana Pak? Ada yang bilang kopi yang enak itu dari Aceh, minumnya di Martapura, mau diminum kok sudah dingin. Maka suaminya tanya sama istrinya, Umi, ini kopi dari mana? Dari Aceh Bi. Pantes sudah dingin, jauh dari Aceh. Itu cara lembut suami mengingatkan istri. Dan kembali kepada tadi, hukum aslinya halal. Tapi kalau saya penderita hipertensi, gangguan ritme jantung, itu bisa berbahaya. Maka walaupun halal, ingat itu tidak thayyib, jangan dikonsumsi. Saya hiperkolesterolemia, ya kalau saya makannya berlemak dengan cara masak yang juga berlemak, itu jadi tidak thayyib. Kalau kita cara mengkonsumsinya sesuai dengan pesan Al-Quran, halalan thayyiban, insya Allah Pak. Dan yang kedua, bagaimana waktu dan cara Rasul makan? Ini yang menarik. Setelah yang dimakan itu halal dan thayyib, Rasul disebutkan kalau Rasulullah itu makan, dia itu menunggu lapar dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Ternyata setelah dipelajari dalam ilmu kesehatan, lapar itu sebetulnya mekanisme tubuh yang tubuh itu minta tambahan asupan energi, lapar. Sehingga kalau kita memasukkannya pas memang tubuh butuh, itu memang tepat. Sehingga Rasul mengajarkan makanlah ketika lapar. Nah kadang kita itu tidak lapar makan, maka yang terjadi over kebutuhan. Dan hebatnya lagi Pak, makan kalau lapar itu ternyata kunci nikmat. Orang tua pesen kalau mau makan gak usah terlalu bingung nyari apa lauknya, asal lauknya lapar, insya Allah semuanya nikmat. Itu saya buktikan kalau buka puasa itu loh Pak. Buka puasa itu Pak, ndak ada apa-apa, adanya cuman sate kambing sudah enak kok Pak. Balik kepada tadi, karena ada orang yang suka menyalahkan daging kambing ya Pak ya. Lalu ada teman ngaji, Ustadz kambing itu kan kesukaan Rasul. Akhirnya telah diteliti, oh ya tidak kok, mesti karena kelebihan saja dia makannya. Jangan nyalahkan. Jadi kalau kita kekenyangan makan sudah tidak, maka Rasul pesan berhenti makan sebelum kekenyangan. Di hadis yang masyhur kan, kalaulah perut ini harus dibagi, biarkan ada rongga untuk udara, ada rongga untuk cair, ada rongga untuk padat. Kadang kita itu makan full, bahkan diafragma kita itu sudah nggak bisa bergeser, sehingga sesek sekali, sehingga oksigen kebutuhan tubuhnya jadi terganggu. Maka berhenti makan sebelum kekenyangan. Dan itu yang diperintahkan Al-Quran, wala tusrifu. Insya Allah dengan begini Pak, kita akan terkendali, dampak makanannya akan jadi baik. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan itu. Yang kedua, menjaga emosi ajaran Rasul.
Bapak Ibu, Rasulullah itu betapa cobaannya luar biasa. Sholat ditamblek kotoran. Kalau diriwayatkan dikunci kamar, Rasul juga mengajarkan tidak malah mendobrak pintu nunggu sampai istri beliau ya. Kesabaran yang luar biasa. Dan kalau kita pengen sehat, ya memang pola hidup menep, kami nyebutnya pola batin yang tenang seperti itulah Pak ya. Suasana tenang batin, apalagi di tingkat spiritual yang tinggi, itu akan menumbuhkan endorfin tubuh kita itu bagus Pak. Sementara kalau kita ini marah-marah, sangat bahaya. Maka Rasul memerintahkan kita jangan mudah marah. Hati-hati dengan marah Pak. Rasul kan pernah la taghdab walakal jannah. Riwayat yang lain ada seorang minta nasihat kepada Rasul, ausini ya Rasul. Rasul menjawab kepada pemuda tadi, la taghdab, karena Rasul tahu perangnya pemuda tadi. Ia minta lagi, dijawab lagi, la taghdab, jangan mudah marah. Bahkan yang ketiga Rasul pesan jangan mudah marah. Kalau sesuatu itu diulang 3 kali, Bapak Ibu, betapa penting kita mengendalikan emosi, tidak mudah marah. Berapa? Udah mau adzan deh. Saya tutup dulu yang tidak. Apa sih Pak bahayanya marah Pak? Bapak Ibu, kalau orang marah, hormon kita yang naik itu justru sebaliknya, bukan endorfin tapi hormon katekolamin. Hormon katekolamin itu kalau yang sering disebut adrenalin, kelompoknya itu Pak. Adrenalin itu bagian dari itu. Apa dampaknya bagi tubuh? Mekanismenya panjang rumit Pak, tapi sederhananya di antara dampak katekolamin yang naik itu, dia akan memicu denyut jantung itu lebih cepat dan lebih kuat. Maka kalau orang marah itu cenderung berdebar-debar dan denyutnya jadi lebih kuat. Kalau kami orang Jawa ngomongnya, wah kalian nesune tenanan dodone nganti mengkap-mengkap itu. Mesti Pak. Jadi kalau orang marah itu denyut jantungnya jauh lebih cepat dan lebih kuat. Nah bersamaan dengan itu, jantungnya berdenyut lebih kuat, lebih cepat, tapi pembuluh darah di perifer, di tepi itu menyempit. Sehingga kalau orang sedang marah Pak, itu ibaratnya kita pasang selang di keran. Kerannya kita kasih selang, terus kerannya itu dibuka full, tapi ujung selangnya dipencet. Sehingga kalau orang sedang marah itu Pak, diperiksa tahanan perifernya, tensinya itu tinggi sekali ketika orang sedang marah. Dan rupanya ini berhubungan sekali dengan kejadian serangan jantung. Di John Hopkins School of Medicine diteliti 1000 laki-laki Pak, dicari kebiasaan hidupnya, hubungannya dengan serangan jantung. Variabel yang diukur termasuk kebiasaan laki-laki itu marah. 1000 laki-laki di sana. Hasilnya Pak, laki-laki yang punya kebiasaan marah punya potensi mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan yang lainnya. Rupanya orang yang mudah marah itu setelah diperiksa, kadar interleukin tubuhnya itu jauh lebih tinggi. Protein interleukin tubuhnya itu jauh lebih tinggi, yang itu mengakibatkan kekakuan pembuluh darahnya lebih cepat. Dan ini di penelitian-penelitian negara lain ternyata juga ditemukan seperti itu. Jadi mudah marah sangat berhubungan dengan serangan jantung. Kalau begitu pilihannya jangan marah. Nek di John Hopkins itu kan yang diteliti 1000 laki-laki, mungkin sana yang sering marah laki-laki Pak. Kalau di Martapura, di rumah itu yang sering marah para ibu atau para istri? Oh para bapak sama saja Bu ya. Siapapun kita harus menjaga agar tidak mudah marah. Pesan Rasul jangan marah, sebaliknya apa? Suruh senyum. La takirana minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin tolkin, kan seperti itu pesan Rasul. Jangan sepelekan perbuatan baik sekalipun itu hanya ketemu orang lain dengan wajah berseri. Dan ketika senyum Pak, bahkan senyum dibikin-bikin, itu yang naik justru endorfin. Mulai sekarang kendalikan emosi, sering senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Nah ada ya pertanyaan, loh Pak, sekarang kami kan kalau jaraknya kurang dari 2 meter kan harus pakai masker.
Terus apa gunanya senyum gitu. Rupanya para psikolog itu tahu Pak, nada suara pakai senyum dan tidak walau pakai masker itu beda. Sehingga senyum itu mau pakai masker atau tidak tetap senyum, sederhana. Dan disebutkan di situ, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Maka kalau ada permintaan proposal, jawabnya dengan senyum. Begitu Ustaz. Padahal harusnya memahami kalau senyum aja sedekah, sedekah yang lebih baik itu adalah pemberian yang bisa membuat penerimanya tersenyum Pak. Jadi kita senyum saja sedekah, membuat orang tersenyum itu jauh lagi lebih hebat. Nah ini tersenyum. Yang terakhir, kalau pengen tetap sehat seperti Rasul, kalau puasa nanti kita kupas yang lain, usahakan jangan terlambat bangun. Pak, ada penelitian, orang masuk rumah sakit serangan jantung dan stroke itu kebanyakan di pagi hari. Jantung dan stroke itu kebanyakan di pagi hari. Secara epidemiologi begitu. Ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Iya, tapi banyak yang terjadi di pagi hari. Rupanya ketika pagi hari itu Pak, secara siklus sirkadian, tensi kita itu kalau menjelang malam berakhir menuju pagi itu kecenderungan tensi kita itu naik. Maka kalau orang mondok di rumah sakit itu minimal di tensi itu kan pagi dan sore Pak, karena memang berbeda. Dr. Barita Sitompul itu ahli jantung Pak, beberapa kali menjadi petugas haji, memimpin petugas haji. Beliau itu ketika mendengar adzan subuh, mungkin Allahu Akbarnya sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kok ada as-salatu khairum minan naum. Sebagai ahli jantung beliau itu ngapain toh, ada hikmah apa kok kalau adzan subuh ada kalimat itu? Terus beliau sampaikan ini, data serangan jantung, stroke itu banyak sekali di pagi hari karena faktor tadi itu. Nah ketika tensi naik, kalau kita ini kemudian hanya tidur diam, kebutuhan nitrik oksid tidak terpenuhi, baik. Kalau kebutuhan nitrik oksid kita terpenuhi, itu pembuluh darah kita itu masih bisa elastis, zat aktifnya itu dinamakan nitrik oksid Pak. Lah nitrik oksid itu akan tumbuh selain dengan faktor makanan, obat-obatan, dengan aktivitas fisik yang baik. Maka kalau Bapak Ibu bangun sebelum subuh, tahajud, aktivitas fisik, berangkat ke masjid subuhan, aktivitas fisik, itu akan membantu nitrik oksid tubuh kita baik. Adzan dulu, nanti habis ini saya sampaikan tentang tahajud. Kita stop dulu untuk mendengarkan adzan, nanti setelah adzan kita sampaikan kira-kira 3 menit ya. Ya saya sambung sekitar 3 menit. Jadi Bapak Ibu, bangun pagi itu menjadi penting agar kita bisa melewati fase kritis itu. Jadi kalau siklus sirkadian itu contohnya begini Pak, kalau kita sudah biasa tidur jam 11, maka ritme 24 jam kita itu ya jam 11 itu mesti kita jam 10 sudah mulai ngantuk, setengah 11 tambah ngantuk, jam 11 belum tidur, ngantuknya nggak ketulungan itu Pak. Tapi kalau sampai jam 1 malah nggak tidur, biasanya jadi susah tidur, terlewati dia siklusnya. Nah kita berharap kita jangan sampai hanya tiduran di fase kritis itu. Nah tentang tahajud, ini bahkan diteliti di Fakultas Kedokteran UNER oleh Bapak Muhammad Soleh, sekarang beliau sudah jadi profesor. Beliau meneliti apa sih hikmah bagi kesehatan tentang kebiasaan tahajud itu. Beliau kan meneliti beberapa santri yang rajin tahajud dibandingkan yang tahajudnya biasa, dibandingkan yang jarang tahajud. Terus diambil sampel darahnya apa ini? Ini untuk disertasi dokter beliau. Sekarang udah jadi profesor kan beliau. Nah, hasil penelitian itu diantaranya mereka yang tahajudnya bagus itu ternyata kortisol darahnya itu rendah. Jadi dia berada di posisi lebih tenang, lebih stabil, dan akibatnya apa Pak? Kalau homeostasis terbentuk, endorfinnya bagus, sistem imunnya jauh lebih baik. Mereka-mereka yang tahajud maka kemudian kan banyak gerakan
sehatkan dengan tahajud. Penelitian empirisnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu kemarin membaca tuntunan 9 kebiasaan Mas warga Muhammadiyah, kan diantara sholat sunat itu ya usahakan tahajud. Oh, ini berarti penting sekali. Lah karena itu disebut khusus di Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan la'asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kan disebut khusus ini. Kata-kata asa itu sebagian mufasir menyebut bukan semoga, tetapi niscaya Allah akan mengangkatmu kepada derajat yang terpuji. Kita yakini itu ya dunia akhirat. Tahajud kalau begitu, mulai sekarang tahajud menjadi kebutuhan. Apalagi tugas hidup, apalagi kalau kita ini pimpinan, apalagi kalau kita ini punya tanggung jawab banyak, otak kita ini terbatas. Kita butuh kekuatan dari Allah, ya tahajud itu cara kita komunikasi terbaik. Nah, pentingnya tahajud kita coba. Ustadz, saya belum bisa tahajud rutin. Ini ada resep sederhana. Kalau kita pengen tahajud tapi kita belum bisa rutin, dicoba dulu seminggu 7 kali ya, insya Allah nanti bisa rutin. Nanti rasakan hikmahnya. Apalagi Pak, kita di kota gini ini, begitu jam 5:30 polusi sudah keluar semua. Tandanya polusi sudah keluar, orang teriak kejauhan sudah nggak terdengar. Ya toh Pak, tapi kalau udara bersih itu suara jauh kan. Maka kalau kita bangun lebih pagi, kita punya kesempatan ketemu udara lebih bagus. Akhirnya sekali lagi, menjaga sehat adalah perintah Rasul, mari kita jalankan dengan baik. Alhamdulillah pandemi sudah mulai terkendali di negeri kita. Walau di Belanda dan di belahan bumi yang lain, Belanda, Belgia, Swiss sekarang sedang mengalami gelombang yang dahsyat. Bedanya di sana dengan di tempat kita, kalau di Indonesia itu biasa Pak, masyarakat itu membantu pemakaman. Sehingga walaupun seperti Juli kemarin, kalau Juli kemarin kami yang di rumah sakit memang betul-betul kewalahan. Di rumah sakit kami itu setiap hari dengarkan laporan, oksigen masih berapa? Direkturnya bilang, insya Allah masih 5 jam. Kita hunting lintas provinsi. Dan itu real betul-betul. Kalau ada yang bilang ini hoax, tidak, karena kita berada langsung ketemu dengan kondisi seperti itu. Dan karena ini Allah memberi kesempatan kita untuk menyelesaikan pandemi, ya mari kita jalani. Muhammadiyah tema milad ini kan besok kami sampaikan, optimis hadapi COVID-19, tebar nilai utama. Optimisnya orang Islam itu ya sumbernya adalah nilai-nilai imaniyah, nilai-nilai ilmiah, dan kemudian dengan gerakan yang benar menghadapi pandemi. Dasar agama bagaimana? Kita sudah ada tuntunan fikih kebencanaan, sehingga insya Allah yang kita lakukan selalu merujuk apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Sesuai pesan tadi, insya Allah kita tidak akan lama-lama, banyak salah mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa diridhoi. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.